Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Suprianti dengan NPM 230230230030. Mahasiswa Universitas Pajajaran, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Perikanan Laut Tropis. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mengenal, melindungi, dan mengelola konservasi strategi pengelolaan berkelanjutan untuk sumber daya ikan karang di Taman Wisata Perairan Gitanada di Indonesia. Taman Wisata Perairan Gitanada terletak di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dan merupakan salah satu kawasan konservasi laut yang memiliki luas sekitar 21.566 hektar. Ekosistem utama di kawasan ini adalah terumbu karang yang berfungsi sebagai habitat penting bagi berbagai biota laut, khususnya ikan karang. Terumbu karang di Gitanada memiliki keanekaragaman tinggi dengan tutupan mencapai 2.701,6 hektar, terdiri dari 57 yang dimana terdapat 15 famili yang didominasi oleh Acropora dan Porites. Kawasan ini juga menjadi rumah bagi 271 spesies ikan karang dari 31 famili yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Baik, selanjutnya ancaman yang dihadapi. Meskipun TWP Gitanada ini memiliki potensi yang besar, ekosistem terumbu karang dan ikan karang di Gitanada menghadapi berbagai ancaman serius, yang terutama itu berasal dari aktivitas manusia, seperti penangkapan ikan yang merusak, lalu penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, serta tekanan dari sektor pariwisata yang tidak terkendali. Selain itu, perubahan iklim global juga menyebabkan pemutihan karang dan penurunan kualitas habitat. Jika tidak dikelola dengan baik, kerusakan terumbu karang akan berdampak langsung pada penurunan keanekaragaman dan populasi ikan karang, serta menurunkan pendapatan masyarakat pesisir. Baik, selanjutnya itu ada ekologis, ekonomi, dan budaya. Ekosistem terumbu karang di Gitanada memiliki nilai ekologis yang sangat tinggi sebagai pelindung pesisir, penyuplai oksigen, dan habitat bagi ribuan spesies laut. Dari sisi ekonomi, kawasan ini mendukung sektor perikanan tangkap dan pariwisata seperti snorkeling dan diving, yang menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat lokal. Lalu, secara budaya, laut dan sumber daya memiliki nilai penting dalam kehidupan masyarakat Lombok, termasuk dalam tradisi dan kearifan lokal yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya itu adalah studi kasus lokal. Sebagai contoh, saya mengambil data dari WCS tahun 2021. Jadi, berdasarkan data WCS tahun 2021, kelimpahan ikan karang di Gitanada mencapai rata-rata 11.423 ekor per hektar, dengan biomasa 99,69 kilo per hektar. Namun, tekanan dari penangkapan berlebih menyebabkan penurunan populasi beberapa spesies ikan target. Upaya konservasi yang telah dilakukan antara lain itu penetapan zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona pemanfaatan pariwisata. Lalu juga ada edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem laut. Selanjutnya ada implementasi zona ini terbukti membantu pemulihan tutupan karang dan meningkatkan populasi ikan di beberapa area inti. Selanjutnya itu ada usulan strategi konservasi berbasis pendekatan ekosistem Basic Fisheries Management atau EBFM, yang dimana untuk memastikan keberlanjutan sumber daya ikan karang di TWP Gitanada, strategi pengelolaan berbasis ekosistem Basic Fisheries Management atau EBFM sangat direkomendasikan, yaitu
meliputi yang pertama itu ada penerapan zonasi kawasan konservasi secara ketat dengan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Lalu ada juga pengembangan program monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai kondisi ekosistem dan stok ikan karang. Lalu ada pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan dan penyuluhan tentang praktik perikanan berkelanjutan dan ekowisata. Yang terakhir itu ada penguatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, LSM, dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan kawasan. Oke, baik. Yang terakhir ada refleksi pribadi. Sebagai generasi muda dan calon pengelola sumber daya laut, saya menyadari pentingnya peran kita semua dalam menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang dan ikan karang tentunya di TWP Gitanada. Konservasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat melalui penerapan strategi pengelolaan berkelanjutan. Kita juga dapat memastikan bahwa kekayaan laut Indonesia tetap terjaga untuk generasi sekarang dan mendatang. Mari bersama-sama mengenal, melindungi, dan mengelola sumber daya ikan karang demi masa depan yang lebih baik. Saya ucapkan terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua untuk lebih peduli terhadap kelestarian laut Indonesia. Saya Alisa Prianti, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.